Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-8. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, himpitan ketegangan di hati Ken Dedes pun tiba-tiba serasa berguguran. Sejak semula ia mendengarkan kata-kata ayahnya dengan penuh kecemasan. Mula-mula ia menyangka bahwa ayahnya akan menyebut untuknya sebuah nama dari nama-nama mereka yang telah datang melamarnya. Apabila demikian, Ken Dedes memejamkan matanya. Ia tak tahu apakah yang terjadi dengan dirinya dan tiba-tiba disadarinya bahwa ia pasti akan keberatan seandainya ayahnya menerima baginya siapapun dari mereka. Ken Dedes menjadi malu sendiri, seakan-akan ayahnya dapat membaca setiap perasaan yang bergolak di dalam dadanya, apalagi ketika ayahnya meneruskan. Tetapi Ken Dedes, aku tidak akan dapat menyelenggarakan sayembara pilih yang demikian itu. Aku tidak akan membuat untukmu sebuah menara, dan di bawah menara itu beberapa orang satria berkuda, dengan pakaian yang indah-indah lewat berturut-turut dengan penuh harapan untuk menerima kemurahan hatimu. Tidak, anakku. Yang akan aku selenggarakan adalah sebuah sayembara pilih yang sederhana sekali. Dengarlah baik-baik, Ken Dedes. Apabila diperkenankan oleh Yang Maha Agung, maka menilik tata lahir yang kasat mata, engkau masih akan menempuh suatu masa yang panjang. Karena itu, masa-masa itu harus kau lewati dengan gairah dan ketentraman. Maka adalah menjadi kewajibanmu untuk ikut serta menentukannya sendiri masa depan itu, meskipun aku tak akan melepaskan tanganku. Empu Purwa berhenti sejenak dan Ken Dedes pun menjadi gelisah kembali. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata Empu Purwa pula. Anakku, supaya tak terulang peristiwa yang tidak aku ingini, dan tentu saja kalian juga, maka sudah sampai saatnya kini kau menentukan pilihan. Wajah Ken Dedes yang kemerah-merahan menjadi panas, terasa seluruh bulu-bulu tubuhnya meremang. Kata-kata itu sudah diduganya, namun ketika diucapkan juga oleh ayahnya, perasaannya tersentuh pula. Untuk sesaat Ken Dedes menjadi bingung, tak tahu apa yang akan dilakukan. Hanya tiba-tiba saja, tanpa sesadarnya ia mengerling kepada Mahesa Agni. Namun dilihatnya pemuda itu tunduk kaku. Tetapi wajah itu kemudian menengadah ketika terdengar Empu Purwa berkata, "Nah, Ken Dedes, dapatkah kini sayembara pilih yang sederhana ini kita mulai?" Ken Dedes tidak menjawab, namun desir di jantungnya serasa semakin tajam menggores, dan ia menjadi semakin gelisah. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir, tetapi tak sepatah kata pun dapat diucapkan. Karena Ken Dedes tidak menjawab, maka berkatalah Empu Purwa, "Biarlah kau berada dalam keadaanmu. Seorang gadis yang harus memilih satu di antara beberapa anak muda. Dan biarlah aku menyebut nama-nama itu. Kalau nama itu berkenan di hatimu, anakku, maka aku harap kau menganggukkan kepalamu, supaya aku segera dapat menjawab kepada orang-orang tua mereka."
Ken Dedes menjadi bertambah bingung karenanya. Sekali lagi tanpa disadarinya, gadis itu menatap wajah Mahisa Agni. Namun Mahisa Agni itu telah menundukkan wajahnya kembali. "Dengarlah nama itu baik-baik, Ken Dedes," berkata ayahnya. "Kalau pada suatu saat kau menganggukkan kepalamu, biarlah Mahisa Agni menjadi saksi." Tetapi mulut Ken Dedes terbungkam dan ayahnya pun tidak memaksanya untuk menjawab. Gadis itu hanya dimintanya menganggukkan kepalanya apabila telah jatuh pilihannya. "Yang pertama," berkata Empu Purwa. Ken Dedes menjadi bertambah bingung, bahkan Mahisa Agni pun menjadi sangat gelisah. "Seorang anak muda yang kaya, putra buyut tak terampak, namanya Jumena. Bukankah anak muda itu pernah kau kenal?" Wajah Ken Dedes masih terpaku pada anyaman tikar pandan tempat duduknya, dan ia sama sekali tidak menggerakkan kepalanya. Meskipun anak muda itu tampan dan gagah, namun sama sekali tak terlintas di kepala Ken Dedes bahwa pada suatu saat ia akan hidup bersamanya. Empu Purwa menarik nafas, tampaklah kerut keningnya. "Baiklah, kau tak menghendakinya," gumamnya. "Sekarang dengarlah, orang kedua, kau pasti telah mengenalnya. Putra pamanmu Paniat, saudagar yang terkenal sampai ke daerah Tumapel. Bukankah anak itu kawan bermain Mahisa Agni? Namanya Pandaya." Mahisa Agni mengangguk kosong. Setiap nama yang disebut gurunya serasa sebuah goresan di dadanya. Dua luka telah menganga, Jumena dan yang kedua Pandaya. Dengan tegang, Mahisa Agni menatap wajah Ken Dedes yang terpekur. Sesaat ia menunggu dan Ken Dedes tetap mematung. Empu Purwalah yang kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya, dan kemudian disebutnya anak muda yang ketiga, Mahindra, seorang anak muda dari Tumapel, putra sahabat Empu Purwa. Ken Dedes belum pernah mengenal anak muda itu, sehingga nama itu sama sekali tak menarik perhatiannya. Nama-nama berikutnya adalah Lembu Santan, Jumerut, dan Galung Paran. Namun seperti Mahindra, nama-nama itu baru didengarnya kali ini, sehingga dengan demikian, jangankan mengangguk, bahkan Ken Dedes menjadi jemu dan penat oleh ketegangan yang menekannya. Sedang Mahisa Agni pun tak kalah tegangnya. Setiap kali anak muda itu menarik nafas panjang, dan setiap Empu Purwa menyebut nama yang lain, keningnya tampak berkerut. Empu Purwa tak dapat melepaskan tangkapan perasaan Mahisa Agni, namun ia masih akan menyebut satu nama lagi. Katanya, "Ken Dedes, nama ini adalah nama yang terakhir. Terserah kepada keputusanmu. Bukankah sudah aku katakan bahwa kini sedang berlangsung sebuah sayembara? Akulah pengganti dari setiap pemuda yang datang berturut-turut di bawah menaramu. Nah, dengarlah nama ini, putra sahabatku, seorang empu yang bijaksana, ahli membuat senjata. Beberapa kali anak muda ini pernah berkunjung kemari bersama ayahnya. Nama anak itu Wajastra. Bukankah anak itu pernah kau kenali?" Wajastra. Nama itu diulang oleh Mahisa Agni di dalam hatinya. Nama yang baik dan anak muda itu pun baik pula kepadanya. Wajastra adalah seorang pendiam, seperti ayahnya. Anak muda itu berminat benar pada pekerjaan ayahnya. Dengan tekun ia pun ikut pula membantu dan bahkan dengan pesatnya, ia maju dalam bidangnya.
Ken Dedes telah mengenal anak muda itu dengan baik, seperti Mahesa Agni mengenalnya. Mendengar nama itu Mahesa Agni menjadi tegang dan tiba-tiba kecemasan menjalar di dadanya. Ia sadar kini bahwa ia mencemaskan Ken Dedes. Diam-diam ia berdoa, mudah-mudahan Ken Dedes kali ini pun tidak menganggukkan kepalanya. Sesaat ruangan itu menjadi tegang dan kaku. Mahesa Agni memandang wajah Ken Dedes dengan tajamnya, seakan-akan kedua tangannya akan terjulur dan menahan kepala itu supaya tidak tergerak. Sedang Empu Purwa masih duduk sambil melipat tangannya. Orang tua itu pun memandangi putrinya dengan baik. Tetapi kali ini pun nama itu tidak dapat menggerakkan hati Ken Dedes. Karena itulah maka kepalanya pun tidak bergerak pula. Meskipun Empu Purwa menunggunya beberapa saat, namun Ken Dedes itu sama sekali tidak mengangguk. Empu Purwa menarik nafas dalam-dalam dan terdengarlah ia berkata, "Anakku, sayembara pilih itu kini sudah selesai. Namun tak seorang pun yang dapat memenangkan sayembara ini. Karena itu anakku, masalah ini masalahmu masih belum dapat dipecahkan. Aku tidak tahu apa yang tersimpan di dalam dadamu. Namun demikian adalah menjadi harapanku apabila Ken Dedes segera menentukan pilihan. Nah, kalau demikian, biarlah aku menunggu beberapa lama lagi. Tetapi tidak terlalu lama. Mudah-mudahan sepanjang waktu itu aku akan mendengar bahwa salah seorang anak muda akan dapat menggerakkan hatimu." Ken Dedes menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ia tahu benar betapa ayahnya mencemaskan nasibnya. Apabila masalahnya itu akan berkepanjangan, maka orang tuanya pasti akan bersedih. Tetapi di dalam hatinya Ken Dedes merasa betapa besar kesempatan yang telah diberikan oleh ayahnya itu kepadanya, sehingga ia diberi kesempatan untuk mengemukakan pendiriannya. Tidak seperti beberapa orang ayah yang lain yang dengan serta-merta menentukan jodoh anaknya tanpa setahu anak itu sendiri. Karena itu, betapa besar rasa terima kasih itu menggores di hatinya, sehingga tiba-tiba terasa bahwa memang sudah seharusnya ia membantu ayahnya segera. Tetapi sebagai seorang gadis, Ken Dedes tidak dapat berbuat banyak. Sebenarnya lah, di dalam dada Ken Dedes telah terukir sebuah nama yang telah dikenalnya baik-baik, yang telah disebutnya beratus bahkan beribu kali. Tetapi alangkah kecewanya ketika ayahnya menyebutkan sekian nama yang telah melamarnya, namun nama itu tak tersebutkan. Karena itu, maka tak sebuah nama pun yang menarik minatnya. Ia menunggu nama yang telah tersimpan di hatinya, namun ia menunggu sampai nama yang terakhir, dan ia masih harus menunggu lagi. Sampai kapan? Desahnya di dalam hati. Ken Dedes pun kemudian menjadi cemas. Kalau anak muda itu tidak segera datang kepada ayahnya, maka jangan-jangan ayahnya akan kehabisan kesabaran dan dipaksanya ia memilih salah satu di antara mereka, dan di antara mereka itu tak ada nama yang diharapkannya. Sebagai seorang gadis, adalah tidak mungkin baginya untuk meminta ayahnya justru datang kepada pemuda itu, memintanya untuk menjadi menantunya. Dengan demikian tidak saja ayahnya akan mendapat aib, namun dirinya pun demikian.
Ken Dedes masih menundukkan wajahnya, bahkan kini tubuhnya seakan-akan menjadi kejang. Tak berani ia menggerakkan meskipun hanya ujung jarinya, dan gadis itu tidak berani pula mengerling lagi kepada Mahesa Agni. Mahesa Agni pun kemudian menekurkan kepalanya, namun terasa kini dadanya telah menjadi lapang kembali. Kini ia tidak akan dapat mengingkari dirinya sendiri. Selama ini ia telah dicekam oleh ketakutan. Sebagai seorang laki-laki, Agni tidak pernah merasa ngeri menghadapi setiap persoalan. Namun tiba-tiba ia merasa ngeri mendengar beberapa nama disebut oleh gurunya. Akhirnya Mahesa Agni sampai pada suatu kesimpulan. Meskipun selama ini ia telah mencoba untuk menyembunyikannya, Ken Dedes baginya bukanlah sekedar putri gurunya atau gadis yang menganggapnya seorang kakak saja. Lebih daripada itu. Tetapi apakah yang dapat dilakukan? Kini ia sudah tidak berayah dan tidak beribu. Tak ada orang yang dimintanya untuk datang kepada gurunya dengan upacara sebagai lazimnya. Tak ada orang yang akan menempelkan namanya pada deretan nama-nama yang pada suatu saat akan disebut oleh gurunya, seperti nama-nama anak muda yang lain, Jumena, Pandaya, Mahendra, dan sebagainya. Dan tiba-tiba Mahesa Agni mengeluh di dalam hatinya. Tak pernah hal yang demikian itu dipikirkannya dahulu. Sepeninggal ayah dan ibunya, Agni telah mencoba melupakannya dan meletakkan dirinya dengan tawakal dalam asuhan Empu Purwa yang menerimanya sebagai seorang murid. Tetapi kini, tiba-tiba timbullah suatu persoalan yang sangat rumit baginya. Empu Purwa melihat kedua anak muda yang duduk di hadapannya itu. Agaknya perasaan mereka selama ini menjadi tegang dan penat. Karena itu katanya, "Nah, Ken Dedes, keperluanku hari ini telah selesai. Namun persoalannya yang belum selesai. Ingatlah bahwa banyak persoalan yang dapat terjadi, susul menyusul. Karena itu, jangan menunggu sehingga persoalan-persoalan itu menjadi bertambah banyak dan rumit. Sekarang kalian berdua beristirahatlah." Ken Dedes mengangguk. Izin itulah yang ditunggu-tunggunya. Setelah sekian lama ia harus menahan hati. Perlahan-lahan ia bangkit. Dan kemudian ditinggalkannya ruangan yang serasa menyesakkan nafasnya itu. Mahesa Agni pun kemudian mohon diri. Ingin ia duduk di halaman di belakang untuk melapangkan dadanya. Empu Purwa melihat anak muda itu berjalan keluar pintu dengan langkah yang pasti dan tenang. Langkah seorang laki-laki yang menyimpan berbagai ilmu di dalam dirinya. Ilmu yang bermanfaat bagi tubuh dan jiwanya. Sejak hari itu, para cantrik dan endang dari padepokan Empu Purwa melihat beberapa perubahan dalam tata pergaulan di dalam padepokan mereka. Meskipun Empu Purwa sendiri tidak pernah mengubah sikapnya kepada siapapun juga, namun Ken Dedes dan Mahesa Agni tidak demikian. Tak seorang pun dari para cantrik dan endang yang mengetahui apakah sebabnya. Namun yang mereka lihat, Ken Dedes tiba-tiba saja telah berganti sikap. Meskipun sifat kemanjaannya belum lagi dapat ditinggalkannya, tetapi ia tidak lagi bersifat terlalu kekanak-kanakan.
Bahkan gadis itu menjadi lebih banyak tinggal di dalam biliknya dan mengurung diri. Yang aneh bagi para pamomongnya, Putri Empu Purwa itu kadang-kadang menjadi bersedih tanpa sebab. Malahan gadis itu kadang-kadang menangis di tengah malam. Empu Purwa pun melihat perubahan itu, namun tak pernah ia bertanya, sebab orang tua itu tahu pasti mengapa anaknya menjadi demikian. Sedang Mahesa Agni pun kemudian menjadi perenung. Anak muda yang rajin itu, kini apabila pekerjaannya telah selesai, lebih senang duduk seorang diri di halaman belakang atau di tepi kolam. Hanya kadang-kadang saja Agni masih memerlukan pergi kepada sahabatnya, putra Ki Buyut Panawijen, Wiraprana. Tetapi Wiraprana sendiri tak pernah memperhatikan perubahan itu. Karena itu, setelah tubuhnya kuat kembali, maka diulangnya kebiasaannya dahulu. Hampir setiap hari ia berkunjung ke rumah Empu Purwa, bermain-main dengan Mahesa Agni. Maka apabila anak itu datang, Mahesa Agni terpaksa menerimanya seperti biasa. Bermain seperti biasa dan bekerja di sawah bersama seperti biasa, ke bendungan dan mengairi sawah di malam hari. Tetapi apabila anak itu pergi, kembali Mahesa Agni menyepikan dirinya. Namun dengan demikian, anak muda itu menjadi semakin tekun dengan ilmunya lahir maupun batin. Tetapi akhirnya Agni sadar bahwa perasaan yang bergelut di dalam dirinya, bahwa keadaan yang dialaminya itu tak akan dapat selesai dengan sendirinya. Kegelisahan dan keadaan yang tak menentu itu harus segera diakhiri. Namun bagaimana mengakhirinya? Itulah sebabnya Mahesa Agni semakin bertambah murung. Terasa jarak yang menabiri antara dirinya dan Ken Dedes menjadi bertambah luas. Gadis itu kini jarang benar dapat ditemuinya. Hanya kadang-kadang ia melihat dari mata gadis itu sebuah ucapan yang tak dimengertinya. Namun benar-benar terasa di dalam hatinya, Ken Dedes ingin mengucapkan sesuatu kepadanya. Dan karena itu Mahesa Agni menjadi semakin gelisah. Di saat-saat yang sepi, selalu datang kembali ingatan tentang ayah bundanya yang hampir tak dapat diingatnya lagi. Meskipun kepergian orang tuanya itu telah diikhlaskannya, namun dalam kesempitan keadaan seperti keadaannya kini, Mahesa Agni berulang kali menyebut namanya. Tetapi anak itu sadar bahwa ayah dan bundanya itu sudah tidak akan dapat berbuat sesuatu untuknya. Ketika langit bersih dan bulan mengapung di udara, Mahesa Agni mencoba mencari ketenangan di luar biliknya. Seperti biasa anak muda itu duduk di atas batu hitam di sudut pertamanan. Dalam malam yang sepi, di taburan warna cahaya bulan yang kekuning-kuningan, dipandangnya malam yang suram dengan hati yang suram. Bunga-bunga yang beraneka warna, daun-daun dan batang-batang perdu yang ditanamnya berpetak-petak. Namun semuanya tak menyegarkan hatinya. Yang tampil di hatinya adalah kegelisahan dan kecemasan. Tetapi Mahesa Agni itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Bulan yang kuning itu seakan-akan menjadi cerah seperti hatinya. Perlahan-lahan bibirnya tergerak. Agni tersenyum sendiri. Ia puas dengan penemuannya. Di dalam hatinya yang sepi itu, tiba-tiba saja tampil sebuah nama yang hampir dilupakannya. Pamannya,
Bukankah pamannya itu dapat dimintanya untuk mengganti ayah bundanya? Empu Gandring, desisnya. Kenapa aku melupakan paman itu? Sekali lagi Mahesa Agni tersenyum, seakan-akan jalan yang terbentang di hadapannya adalah sebuah jalan yang lurus dan licin. Direka-rekanya di dalam angan-angannya, besok atau lusa ia akan mohon izin dari gurunya untuk menengok pamannya di Lulumbang. Dan 2 hari kemudian ia akan kembali beserta pamannya. Tidak berdua saja, tetapi dengan beberapa orang membawa sebuah upacara. Pamannya akan melamar Kendedes untuknya. Tetapi tiba-tiba pula kecemasannya tumbuh kembali. Apakah gurunya akan mengizinkannya untuk berbuat demikian? Bukankah Empu Purwa telah menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai saudara tua Kendedes? Alangkah malangnya nasib ini apabila terjadi demikian, gumamnya. Namun ia masih mencoba menghibur diri. Bukankah aku berhak ikut serta dalam sayembara pilih itu? Bisiknya kepada diri sendiri. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya dan tiba-tiba di matanya bunga-bunga di pertamanannya itu menjadi bertambah asri. Bunga kaca piring di tengah-tengah pertamanan itu menebarkan bau yang harum tajam. Terasa di bau Agni yang telanjang, angin menyapu kulitnya perlahan-lahan. Sejuk. Dalam kesejukan angan-angan yang penuh harapan itu, Mahesa Agni kemudian berdiri dan berjalan perlahan-lahan, mengambil serulingnya di amben bambu di tritisan. Dengan tenangnya anak muda itu duduk bersandar dinding dan kedua tangannya melekat pada lubang-lubang serulingnya. Dengan hati yang lapang, Mahesa Agni melekatkan seruling itu di bibirnya. Maka mengalunlah lagu yang sangat sejuk merdu, lagu yang menggambarkan gairah cinta manusia, cinta yang luhur dan suci, seperti cinta Ratih dan Kama. Demikianlah nada kasih itu membakar jiwa Agni, dan malam itu pun dihangatkannya dengan kesahduan lagunya. Beberapa orang cantrik menjadi terbangun karenanya. Mereka seakan-akan mendengar bunyi gamelan Lokananta di atas langit yang dibunyikan oleh dewa-dewa. Sedang para endang yang mendengar lagu itu tersenyum-senyum di antara kesadaran dan mimpinya. Didengarnya lagu yang syahdu itu lewat telinganya, namun dilihatnya di dalam mimpinya Arjuna sedang tersenyum kepadanya. Dan ketika mereka terbangun oleh gigitan nyamuk, maka mereka menjadi kecewa. Namun lagu yang merdu itu masih didengarnya. Siapa? Bisik salah seorang dari mereka. Mahesa Agni, siapa lagi? Jawab yang lain. Namun serentak mereka memandang warana yang memagari ruangan itu dengan pintu bilik Kendedes. Endang itu pun kemudian saling berpandangan. Terdengarlah salah seorang berbisik, "Alangkah bahagianya Kendedes mendengar lagu itu." Para endang itu pun tertawa lirih. Dan lagu itu masih menyusup lewat lubang-lubang dinding, membuaikan mereka yang terkantuk-kantuk. Para endang itu pun kemudian kembali menguap dan tertidur dengan senyum di bibir mereka, dan kembali pula mereka bermimpi indah. Di belakang pintu bilik di sebelah warana itu, Kendedes mendengar pula lagu yang hening, namun penuh gairah atas masa depan yang gemilang. Gadis itu pun segera mengetahuinya bahwa yang meniup seruling itu adalah Mahesa Agni.
dan karena lagu itu pula hatinya bergetaran. Kenapa lagu itu? Desahnya di dalam hati. Apakah Kakang Agni tahu apa yang tersimpan di dalam dadaku? Gadis itu pun kemudian berangan-angan di antara oleh kesahduan lagu Mahesa Agni sebagai seorang gadis, maka Ken Dedes pun merindukan kasih dan kebahagiaan di masa depan. Diangan-angankannya suatu masa yang mesra dalam perjalanan hidupnya. Namun sebagai seorang gadis yang tahu akan harga dirinya, maka gairah yang membakar dadanya itu pun disimpannya di dalam hati. Tetapi sejak ayahnya memanggilnya bersama Agni, sejak ayahnya menyebut beberapa nama untuknya, maka api yang menyala di dalam dadanya itu menjadi semakin berkobar-kobar. Berbagai perasaan telah bergulat di dalam dirinya. Takut, cemas, namun tak dapat ia berbuat banyak. Ingin ia berlari-lari kepada ayahnya dan dengan manjanya memeluk pinggangnya sambil berkata, "Ayah, aku telah jatuh cinta kepada seorang anak muda. Tolong ayah katakan kepadanya supaya ia segera datang melamar." "Tidak, tidak," desisnya. Ia dapat berbuat demikian apabila gadis itu ingin sehelai kain tenun yang baru atau subang bermata berlian, dan ayahnya selalu akan berkata, "Jangan ribut, Ken Dedes, besok biarlah ayah belikan." Dan kalau ayahnya tidak mampu untuk membelinya, ayahnya selalu menghiburnya, "Mintalah yang lain, anakku. Mintalah yang ayah mampu mengadakannya." Tetapi tidak demikian dengan seorang kekasih. Mungkin seorang pemuda dapat berbuat demikian, tetapi tidak bagi seorang gadis. Apabila kemudian para endang tertidur dengan nyamannya, maka sebaliknya dengan Ken Dedes, lagu itu telah menggelitik hatinya, sehingga bahkan ia bertambah gelisah. Ketika di luar biliknya telah menjadi sepi, maka Ken Dedes justru bangkit dari pembaringannya. Perlahan-lahan ia menjengukkan kepalanya dan memanggil lirih, "Endang." Tak ada jawaban. Dicobanya sekali lagi, namun sepi. "Mereka telah tertidur," desis Ken Dedes. Gadis yang gelisah itu dengan hati-hati melangkah di antara para endang yang tertidur nyenyak, perlahan-lahan sekali supaya mereka tidak terbangun. Ken Dedes sendiri tidak tahu mengapa ia bangun dan kemana ia akan pergi. Tetapi ketika telah dilangkahinya telundak pintu, terasa perasaannya makin gelisah. Ken Dedes berjalan selangkah demi selangkah, menyusuri jalan-jalan sempit di halaman. Angin yang silir mengalir lembut dan bermain-main dengan rambutnya yang terurai di punggungnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.